Nabi Nabi Ismail justru yang nggak ada. Nggak disebutkan nama Ismail. Coba cari Al-Quran. Di Al-Quran tidak menyebutkan nama langsung Ismailnya. Ya budaya ini Arafil Manam Bukan itu. Jadi begini. Nabi Ismail itu disebutkan dalam Al-Quran dengan kalimat Al-Adil, orang yang adil. Tapi tidak disebutkan langsung Ismail disembelih. Coba cari Al-Quran. Itu. Jadi perdebatannya di situ, karena tidak langsung Al-Quran menyatakan bahwa yang disembelih itu Ibrahim menyembelih putranya si Ismail, si Ishak, ada. Tapi para penafsir mufassirin mengatakan bahwa kalimat Al-Adil itu adalah atau As-Sabir itu adalah nisbatnya kepada Nabi Ismail alaihissalam. Oh, secara eksplisit Nggak ada. Ada. Oke? Kalau khutbah gimana? Ambil. Ya ini selama ini kan memang yang paling kuat pendapatnya, paling banyak ya, itu adalah Ismail yang disembelih. Iya, memang pendapat Ibnu Katsir mengatakan demikian, tapi Tobari mengatakan bukan Ismail, tetapi Imam Tobari mengatakan Ishak. Dua-duanya beda. Oh, Imam Tobari bilang. Iya, coba lihat di tafsir Tarikh At-Tabari. Dia menyatakan Nabi Ishak alaihissalam, bukan Nabi Ismail. Tapi Ibnu Katsir mengatakan Ismail alaihissalam. Oke? Tapi lebih populer Ismail ya. Ya, Ismail. Lebih populer Ismail. Yang mengatakan Ishak kan Yahudi. Sampai mana kita? Sampai Su'aib. Sampai Su'aib. Oke, sampai Su'aib. Kita lanjut. Dari Yusuf alaihissalam itu punya anak yang setelah itu nabinya Nabi Ayub. Ingat Nabi Ayub ya? Nabi Ayub alaihissalam itu adalah keturunan daripada Nabi Yusuf. Langsung. Enggak. Yusuf punya anak Efraim namanya. Efraim, kemudian Yusha. Nun, kemudian Yusha bin Nun. Nanti ada Nabi Yusha, tapi tidak tertera dalam Al-Quran. Dia adalah Nabi yang membawa Bani Israel masuk ke tanah Kanaan, yaitu ke Palestina. Nabi Yusha itu adalah cucu daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Oke, kita lanjut dulu. Saya lupa tadi, kita bicara ke Yakub dulu. Tadi agak lengkap, makanya agak kaget saya. Yakub, nah dari sini nih nanti akan melahirkan Bani Israel. Ya, jadi Yakub ini punya 12 anak. Salah satunya Nabi Yusuf yang populer. Ada lagi anaknya yang bontot, namanya Benyamin, ya kan? Ya. Benyamin, nggak pakai S. Oke? Ya, jangan ketawa ente orang Betawi. Oke. 12-nya siapa aja? Ada yang namanya Ruben, ya. Ruben ya. Ada yang Ruben, nggak pakai unsu. Kemudian ada namanya Simon, tapi kita ambil yang nanti punya silsilah, yaitu Lewi atau Levi. Satu lagi, ya. Satu lagi Yahuza. Nah, Yahuza. Anaknya nih. Yahuza ya, ini banyak lah, 12 ya, 1, 2, 3, tapi kita kesini. Nah, Yahuza atau Levi ini melahirkan beberapa anak nanti. Jadi cucunya Nabi Yakub. Jadi Levi melahirkan keturunannya, bukan melahirkan, keturunannya adalah orang-orang yang disebut dengan Harun dan Musa, ada kakak nih. Oh. Musa. Dulunya Rasul itu ya. Iya. Yahuza setelah punya anak, lahirlah Daud alaihissalam. Setelah Daud langsung Nabi Sulaiman. Jadi Sulaiman adalah putranya Nabi Daud. Itu. Jadi
Sulaiman bin Daud bin lagi ke Yahuza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, terus ke atas. Yusuf udah. Ini supaya nggak bingung harus ditandain kali ya pakai biru. Biar ketahuan nabi. Ini nabi. Ishak, Lut, Ismail, Yusuf, Yakub, Su'eb, Hud, Saleh, Musa, Harun, Daud, Sulaiman. Udah berapa tuh? Coba hitung deh. 16. 16. Ada yang belum? Nabi apa? Nabi Yunus keturunan dari sini. Benyamin. Oh. Yunus alaihissalam. Yunus bin Matta, ya. Ini Matta nih katanya bukan nama bapak, nama ibunya. Hanya 2 nabi yang menisbatkan kepada ibunya, Yunus bin Matta dan Isa bin Maryam. Kenapa ini Mas kalau Bapaknya nggak ketahuan. oh Nggak ketahuan. Ya ketahuan nggak dalam sejarah ya, Iya, nggak tercatat. nggak tercatat dalam apa namanya? Dalam sejarah. Udah ya, Yunus kita tandain dulu biar ketahuan. Yunus. Setelah Yunus ada lagi Nabi Ilyas. Oke, Nabi Ilyas konon adalah putra daripada Harun. Jadi Harun punya anak. Di sini ada Ilyas. Di sini ada Ilyasa. Nah, nanti kita cerita di mana tuh nanti kuburannya pada di mana tuh nabi-nabi. Ilyas dan Ilyasa. Ini udah berapa nih? Kita lupa ngitung. Katakan 12, katakan 12, 13 ya, 14, Nabi Daud dulu. oh ya, katakan 15, ini saya nggak urutin deh, 16, 17, 17, 18, 19. Ada tadi kelewatan. Ayub. Nabi Ayub. Iya, Nabi Ayub. Oke, Nabi Ayub belum? Nabi Ayub gimana masuk itu? Nabi Ayub, kita ingat Nabi Ishak punya 2 anak kembar. Ya, Ishak melahirkan, istrinya tentunya melahirkan. Ishak melahirkan 2 anak kembar. Yang satu namanya Yakub, yang satu namanya Isu. Isu ya. Jadi di sini Ishak punya ada 2. Set, sini Isu, Is punya anak. Nanti yang keluarnya adalah Ayub. bukan Fir'aun salah. Oh, udah situ. Ya. Is punya anak lagi namanya Rum. Rum punya anak Ayub. Rum itu Romawi. Nah, oke. Romawi, Ayub alaihissalam. Ayub dari sini ya. Ayub terusan. Ayub ya. Ayub. Oke. Ayub. Jadi keberapa nih? 20 berapa ya? 20 ini. 20. Ya, 20. Ayub punya keturunan lagi namanya Zulkifli. Zulkifli teman kita di pesantren. Iya. Almarhum Zulkifli. 20 berapa? 21 Zulkifli. Benar, 21. Iya. Siapa yang belum? Zakaria. Zakaria? Zakaria Yahya. Zakaria Yahya. Nanti Zakaria Yahya itu datang keturunannya dari sini, Sulaiman. Tapi ada beberapa nabi, ada beberapa orang ya. Ada sekitar 10, baru lahirlah Zakaria. Dari Zakaria punya anak namanya Yahya. Oh, langsung. Ya. Oke. Jadi keberapa tuh? 23. 23, benar? Oh, iya. 1, 22, 23. ini 22, 23. 22 itu 22 ya. 23. 23.
Tinggal 2 lagi. Ya. Siapa? Isa. Isa alaihissalam. Oke, Zakaria kawin sama dari sini nih, lahirnya nanti. Ini saudara, lahirnya Maryam kan? Saudara Maryam, kemudian lahirlah Isa alaihissalam. Dari sini, dari keturunan sini, Yahuda yang akhirnya jadi Yahudi. Isa 24. Satu lagi, Muhammad Sallallahu. Muhammad Rasulullah SAW, Nabi yang terakhir. Dari sini Ismail. Oh, Jauh ini ya. jauh. Muhammad ya bahasa Arab beda. Terus sebelum Muhammad ada dari Enggak. Ismail beberapa keturunan itu. Ada 10 ada 15 keturunan. Oh. Saya nggak hafalnya. Ini kan 571 Satu. ya. Iya. 571 Masehi. Ya, Ini Masehi itu ya. Sebelum Masehi. Masehi. sudah Masehi, Ya. ini Masehi. Ini sebelum Masehi ini masih sebelum Masehi semua. Kan Masehi nanti di sini. Oh ya, Isa. Masehi ya. Ya, ini lahir 1 sebelum Masehi kalau nggak Oh, salah. satu sebelum 1 sebelum Masehi. Yahya sebelumnya. Zakaria sebelumnya dan seterusnya. Ya, buat mitra muslim kira-kira ini hierarki nasab daripada para nabi keturunan-keturunannya, bahwa semuanya ini berkaitan. Semuanya berkaitan. Dan yang kenapa disebut Abul Anbiya? Dari sini Ibrahim. Karena anaknya banyak dari situ. Dari Ibrahim lah lahir Ishak, Yakub, Yusuf. Kemudian ada Lut. Ada lagi dari putranya Ibrahim alaihissalam lahirlah Is dan Ayub Zulkifli. Kemudian Nabi Syuaib. Ya. Kemudian dari sekian nabi, yang nabi Arab tuh cuma 4. Gitu. Kenapa 4? Nabi Hud disebut dalam sejarah adalah nabi yang Arab, yang berbahasa Arab. Soleh, nabi yang Arab. Ismail. Syuaib, mana Syuaib? Syuaib nabi Arab. Jadi Syuaib, Hud, Soleh. Kemudian Nabi Muhammad SAW. Ismail? Enggak, Kan lahir Musta'ribah. Oh. Ismail dilahirkan oleh siapa? Sejajar. Bapaknya siapa? Ibrahim. Ibrahim dari mana? Palestina. Bukan, Ibrahim dari dari Irak, dari Kaldan. Nah, dia bukan Arab, Musta'ribah kan kita dulu belajar tuh. Arab Aribah, Arab Musta'ribah. Iya. Jadi yang asli Arab itu hanya 4. Nabi Soleh, Nabi Hud, Syuaib, dan Muhammad SAW. Yang lain Ibrani, ini Bani Israel. Itu. Ada pertanyaan. Ya. Ustaz Taufik. Buat mitra muslim. Ya kalau ini kan Yunus bin Matta. Ya, berarti yang unik nih Rasulnya ada 2 ya. Satu Yunus bin Matta ya. Apa yang nggak terkenal ada bapaknya nama Isa yang nggak punya. Ini kan Matta ibunya nih kan nih. Iya. Berarti. Ada yang mengatakan itu adalah ibunya, ada yang mengatakan bapak. Belum ada yang meyakinkan. Nah, ini di mana diutusnya? Kita urut. Nabi Adam diutus, ada 2 pendapat. Diutus di Mekah, diutus di India. India atau Bangladesh, tapi dulu Bangladesh itu masuk ke India. Kemudian Idris. Di mana diutusnya? Diutusnya di Mesir dan Irak. Ya, bisa 2 itu. Ya. Dikuburkannya di mana? Kalau Nabi Adam ada yang mengatakan 2, kalau nggak di Sri Lanka, di Mekah. Wallahu a'lam. Ini kita lihat pendapat para sejarawan ya. Tapi ada nggak itu bekasnya? Enggak. Idris kan nggak meninggal, diangkat ke langit keempat. Nabi Idris, iya kan nggak mati, dan diangkat. Nabi Nuh alaihissalam, Dia nggak ketahuan wafatnya tuh Idris ya. enggak. Asal muasal gimana diangkat itu? Lihat kuldiana yang Nabi Idris. Oh, Ini panjangan kalau cerita di sini, bisa episode sebelumnya. iya. Nabi Nuh ini kapalnya terdampar di wilayah Ararat, dekat Turki, dekat Irak, antara perbatasan itu, ya, di sana. Kemudian Ibrahim, Ibrahim jelas, Ibrahim diutus ke Kanaan, dia kan datang dari Irak, pindah dari Irak, hijrah dari Irak, lari ke Kanaan. Jadilah dia pendatang di Palestina, yang sekarang Palestina, dulu kan Kanaan namanya.
Itu. Jadi Kan'an melahirkan Ishak. Ishak juga di Hebron namanya. Hebron itu Palestina. Hebron Yakub juga begitu. Tapi Yakub juga kan pernah hijrah ke Mesir sama putranya dan keluarganya. Ya. Kemudian siapa lagi? Yusuf. Nah ini 3 kuburannya nih di Palestina nih. Ibrahim di Palestina, Ishak di Palestina, Yakub di Palestina, Yusuf di Palestina. Oh, jadi 4 ya. 4. Ini di Hebron beserta istrinya, Yusuf di Nablus di Palestina juga. Kemudian siapa lagi? Ayub. Ayub ada yang mengatakan di daerah Syam, Syria. Allah alam ya, tapi ada yang mengatakan begitu. Lut ini di Yordan. Ada petilasan makam Lut alaihissalam. Allah alam ya, ini jadi semua nabi ini hanya pendapat. Yang laut mati itu Nabi Lut. itu ya. Nabi Lut. Jordan itu ya. Iya, keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus Zulkifli. Daud sudah di Palestina. Sulaiman di Palestina. Zakaria kuburannya di Aleppo, di Halab yang diserang itu. Kalau Palestina juga. Enggak, Syria. Oh, Sekarang jadi Syria. Oh. Yahya di Damaskus, ibu kota Syria. Ada kuburan. Ada kuburannya. Ini saya pernah ziarah sana. Ini juga Zakaria, saya lihat di Aleppo. Isa kan naik ke atas. Oke. Ilyas itu di Ba'labak, diutus untuk Ba'labak. Saya lupa apakah Ilyas atau Zulkifli. Ba'labak itu di Syam, ada yang mengatakan Ba'labak di Lebanon. Nah, kemudian Musa udah jelas, Harun juga di kawasan Mesir. Jadi Hud di Yaman, di Ahqaf namanya, makanya nabi Arab. Nabi lagi Syuaib di Madian itu dekat-dekat Yordan. Soleh itu dia diutus untuk Bani astagfirullahaladzim. Tapi di Arab juga. Di Arab. Jadi semua di Arab. Semua di Arab. Arab semuanya. Arab. Mayoritas adalah Bani Israel dari sini. Dari Yakub. Jadi ya, yang disebut Israel siapa? Yakub. Baninya siapa? Ini semua Bani Israel kecuali Nabi Muhammad SAW. Termasuk Isa kan? Isa alaihissalam. Kemudian Zakaria ya ya. semua. Dari sini nih keturunan daripada Yahuza anaknya Yakub. Yakub anaknya Ishak anaknya Ibrahim anaknya Sam. Yahuza itu termasuk nabi kan? Enggak. Terus Ada nabi satu kakek sebetulnya ya. Kakek. enggak, jadi setelah keturunan silsilah ini otomatis apakah dia keturunan jadi nabi? Ya beda kan, nabi dengan rasul kan beda. Iya. Kalau nabi kan artinya mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Iya. Kan Jadi Nabi dari ada beberapa keturunan ini yang masuk anaknya jadi nabi itu siapa aja tuh? sebetulnya di sini kan ada Nabi itu ada 124.000. Iya. Dan saya bisa mengatakan yang 25 sesuai dengan hadis, Al-Quran kan ada nih. Yang lainnya kan sesuai dengan sejarah, dengan penelitian, dengan kisah-kisah. Jadi belum berani mengatakan. Karena ada selain ini Nabi Habakuk, Nabi Samson. Samson masuk ya? Iya. Ada beberapa nabi itu di antara 124.000. Bukan termasuk Samson Betawi bukan? Bukan lagi. Alhamdulillah itu termasuk itu bukan ya. Itu mah film. Oke, ada lagi? Ada yang aneh mau tanya lagi nih. Dalam sejarah pernah aneh baca, ada beberapa nabi ya atau keturunan yang cikal bakal jadi nabi juga yang menjadi korban penyembelihan terhadap orang tuanya. Yang pertama tadi kita udah dengarkan Adam alaihissalam. Salah satu turunannya yang dikorbankan pada saat itu Qabil dan Habil ya. Ya. Korbankan. Mereka Terus, mengorbankan. Oke. Terus yang kedua kalau nggak salah Ibrahim. bukan. Nah, iya Ibrahim dengan Ismail. Oke. Ya. Terus yang ketiga ada sejarah saya pernah baca Abdul Muthalib punya anak Itu lagi. 9. Iya. Putra semua. Iya. Kalau seandainya salah satu yang lahir nanti 9-9-nya punya anak laki-laki, saya akan korbankan satu.
Akhirnya kan berdasarkan adat istiadat jahiliyah dulu kan dia pakai lotre ya, kalau itu akidah, akidah. Ya. Pakai akidah itu, yang terpilih lagi Abdullah lagi, yang Ya. terpilih akhirnya Abdullah dikorbankan. Bapak daripada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ditebus dengan salah seorang tokoh Quraisy ya, Thalib. dengan 200 ekor kambing kalau nggak Ya. salah. Nah, kenapa kok mereka ini bernazar istilahnya dengan penyembelihan seorang keturunan? Kan penyembelihan itu adalah penyerahan harta yang sekarang ya. Idul Adha itu adalah memberikan dalam rangka pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Kalau dilihat dari sini kan dari Adam adalah menyerahkan harta yang termahal untuk dia. Jadi kalau kita mau korban ya keluarkanlah zakat, keluarkanlah sedekah yang paling berharga. yang paling berharga. Jadi yang kita jarang dengar juga yaitu Abdul Muthalib menyembelih putranya namanya Abdullah yang cikal bakal menjadi seorang ayah Rasulullah SAW. Ya sama aja kan. Itu Ismail juga sama. ya, artinya dia di Al-Quran ada nggak kira-kira gambaran ini? Itu dalam mimpi. Kalau ini kan dalam mimpi, semua dalam mimpi. Dalam mimpi. Oh belum belum tercatat dalam berupa wahyu kan, mimpi bisa juga wahyu juga Ya. berdasarkan mimpi juga. Ya, mimpinya Nabi kan pasti benar. Ya. Ibrahim makanya langsung menyembelih putranya sesuai dengan mimpi. Kalau Ismail kan udah jelas ya di dalam Al-Quran. Iya. Falamma balagha ma'hu sa'yan qala ya bunayya inni ara bil manami anni Asbahuka. Masa tara. Cuman nggak disebut Ismail, nggak disebut itu ya. Nggak disebut namanya memang Ismail. Makanya ada Tapi orang banyak berpendapat yaitu adalah yang akan disembelih Ismail dengan Nabi Ibrahim. Karena Ismail tidak dianggap sebagai anak Nabi Ibrahim karena dari istri budak. Hajar dianggap budak, maka yang anak yang sebenarnya adalah dari Ishak. Jadi yang sebelah itu adalah Ishak bukan Ismail. Menurut versi mereka. versi mereka. Kalau mau lebih jelas lah, saya ada cool di episode ini. Bisa dilihat ya, episode Ismail. Oke, Baik. kita mau motong kambing dulu kan. Setelah ini kan kita motong kambing, nyate. Siap. Nyate. Baik, demikian mitra muslim sekilas obrolan saya dengan beberapa teman-teman dari alumni At-Tahiriyah, kebetulan sedang lebaran di rumah kami dalam rangka Idul Adha. Walaupun dalam masa pandemi alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi walaupun hanya berlima, tapi ya, mudah-mudahan ini berguna ya. Mudah-mudahan berguna. Mohon maaf kalau ada yang salah, dan ini cuma mengingatkan kembali waktu kita belajar dulu di pesantren, jadi diingatkan kembali. Demikian mitra muslim, lebih kurangnya mohon maaf. Kuliah kita kali ini adalah sekitar hierarki nasab daripada keturunan para nabi dan mursalin. Lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tahu tentang sejarah Islam, silahkan tonton di channel YouTube Puldi bersama Ustadz Hamdi. Oke, sekian dulu dari Komeng Sitara Mandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton, like, and share, sama subscribe, ya. Jangan lupa.